Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, tentunya bersama Kita Sehat masih kita mendengarkan tentunya untuk tema kita mengenai depresi bersama dengan Dokter Lisda dan juga Dokter Bella. Nah, kita akan dengarkan dulu kalau tadi ada tips dari Dokter Lisda tentunya tentang percintaan yang merupakan salah satu stresor ya kan dalam menghasilkan depresi ya kan, menyebabkan depresi. Nah, kalau gitu dari Dokter Bella mungkin nih, silakan. Iya, sebenarnya cinta-cintaan itu juga memang yang paling banyak ya menyebabkan yang namanya depresi. Nah, makanya itu, dan pasien-pasiennya itu memang kalau masalah percintaan nih lebih banyak itu datangnya itu yang usianya tuh masih dibilang relatif muda banget. Benar, gitu ya. Karena di slide tadi kan usianya 20 sampai 50 ya. Tapi sekarang itu tuh sudah banyak yang malah remaja-remaja yang lebih depresi. Pas waktu kita gali-gali nih, kenapa? Ternyata dia habis putus cinta, kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya depresi itu juga masalah cinta-cinta ini itu lebih ke faktor umur ya. Kayak sekarang gitu lebih anak-anak yang udah SD, SMP gitu kan udah cinta-cintaan, belum sesuai umurnya, dia belum tahu nih ini sebenarnya bagus nggak, ini sebenarnya baru sedih sedikit, taunya lama-lama dia sedih yang nggak ada coping tadi lebih tepatnya. Jadi dia belum bisa untuk gimana nih cara mengatasinya kalau saya sedihnya karena percintaan ini gitu ya. Kan di anak-anak itu mereka sebenarnya memang butuh kasih sayang. Waktu kasih sayangnya hilang tiba-tiba itu bisa langsung sedih, ngedrop gitu. Nah, jadi sekarang tren itu memang anak-anak yang remaja, terus juga anak SD itu kan udah banyak yang pacaran gitu ya. Tapi dia nggak tahu nih ngatasinnya kalau dia tiba-tiba putus gimana, kalau tiba-tiba dia udah nggak dapat lagi gimana, seperti itu. Jadi lebih sesuai umur lah ya. Betul, sesuai umur. Baik, kita masuk ke kesimpulan untuk kali ini. Kesimpulan kita mengenai depresi nih, dari Dokter Lisda dulu, silakan. Mungkin aku kesimpulannya kalau tentang teori udah banyak ya, pastinya udah full nih kepala. Mungkin kesimpulannya tuh lebih ke begini ya, paling kita kalau menjalani hidup itu biasa sih menghadapi masalah. Kalau nggak masalah yang kita temukan bukan hidup namanya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau hidup udah pasti ada masalah. Jadi kuncinya adalah kita harus ikhlas. Jadi biasa dalam hidup ada sedih, ada senang, ada suka, ada duka, ada untung, ada rugi gitu. Jadi dengan begitu kita harus ingat bahwa kesehatan mental kita itu adalah yang utama. Jadi apapun permasalahan kita, carilah solusi supaya aku tetap sehat mental. Aku tidak mau jatuh dan mengalami gangguan mental. Yang jelas solusinya yang baik ya. Iya, cari solusi seperti tips tadi. Dari Dokter Bella, silakan. Iya, kalau dari aku sama aja ya sebenarnya. Kesehatan jiwa itu tuh yang paling penting ya. Dan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Jadi semuanya juga dimulai dari diri kita sendiri. Makanya tadi kalau ada masalah apapun, sedemikian rupa kita harus cari orang yang kita percaya, itu juga penting ya. Terus juga kalau misalnya memang sudah di tahap yang depresi, misalnya untuk pasien-pasien yang pernah atau dia pernah depresi, maka harus terkontrol. Karena dia bisa berulang lagi, bisa lebih berat seperti itu. Dan pada pasien-pasien yang memang dalam pengobatan, tetap dilanjutkan obatnya dan tetap berkonsultasi yang paling penting ya. Karena pemutusan obat tiba-tiba pun juga nggak boleh gitu. Nah depresi ini termasuk ke ini gak sih, ke gangguan mental yang gawat darurat gak sih, Dokter Lisda? Dia tidak semua. Ada namanya, sebenarnya kalau kita bicara gawat darurat itu khususnya tadi ada resiko atau percobaan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, intinya depresi berat atau dengan gejala psikotik. Jadi ketika muncul gejala psikotik, yaitu dia memisahkan dirinya dari kehidupan nyata. Artinya misalnya kalau kita lihat ya di jalanan dia makan sampah, itu kan udah memisahkan diri dari hidup nyata. Nah, ketika ada gejala itu, maka itulah kegawat daruratannya. Tapi kalau sebatas kriteria ringan, sedang tadi nggak ada psikotiknya, itu bukan kegawat daruratan. Tapi ketika dia berat yang karena percobaan bunuh diri, memang sudah menyayat tangan atau dia dengan psikotik beratnya, itu udah kegawat daruratan. Gitu. Jadi berarti memang harus paham terlebih dahulu ya kan apa itu depresi dan juga kriteria dari depresi ringan, sedang dan juga berat. Nah, kalau udah termasuk berat, wah itu memang harus segera diatasi. Makanya biasanya kalau yang berat itu juga rawat inap sih. Nanti ada kriteria lagi nanti ya di IGD ya. Tapi biasanya kalau dia udah percobaan bunuh diri, rawat dulu.
Oh, kita akan tenangkan dulu. Gitu. Oke, baik. Nah, terima kasih untuk datangannya Dokter Lista dan juga Dokter Bella. Tentunya tetap saja, tentunya kita harus menjaga kesehatan mental agar tetap sehat dan jangan hanya dikit-dikit berobat untuk badannya aja, tapi jiwanya juga harus kita obati tentunya kalau terjadi permasalahan. Nah, baik pemirsa di rumah, terima kasih sekali lagi untuk kebersamanya hari ini. Saya Hermi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Dokter kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Sampai jumpa.